as we get down in a world below, caught up in an overflow. My hands are gone, why are you look at me, set on fire until the dream. Hai, di sini saya akan ngasih tahu nih dalam penelitian akuntansi yang paling menarik itu ada dua teori. Yang pertama itu trade off theory sama pecking order teori. Nah, penjelasannya di video berikutnya. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dwi Marlina, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Tangerang jurusan akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang trade off teori dan pecking order teori. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang trade off teori. Di dalam teori ini mengemukakan bahwa perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan dari pertimbangan biaya pemegang kas dan keuntungan pemegang kas. Dan titik fokus trade off itu terletak pada pengembalian dan risiko manajer keuangan yang harus menemukan neraca yang dapat diterima oleh pemegang kas yang terlalu banyak dan sedikit. Dan jika investasinya terlalu besar, dapat meminimumkan peluang insolvensi perusahaan dan dapat mengancam profitabilitas perusahaan. Dan investasi yang kecil dapat membebaskan kelebihan saldo untuk diinvestasikan ke dalam sekuritas yang biasanya diperdagangkan dan aktiva yang umurnya lebih panjang. Di dalam kegiatan ini meningkatkan profitabilitas dan nilai saham biasa perusahaan dan dapat meningkatkan peluang terjadinya kekurangan kas. Di dalam teori ini berpendapat bahwa tingkat cash holding yang optimal yaitu dengan mempertimbangkan biaya peluang serta yang muncul akibat dari menahan kas serta manfaat yang diperoleh dari kegiatan tersebut. Trade off teori ini berkaitan langsung dengan cash holding. Dan sekian penjelasan dari saya tentang trade off teori. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pecking order teori. Pecking order teori ini berlawanan dengan trade off teori. Pecking order ini menganggap bahwa tidak ada cash holding yang optimal, tetapi kas memiliki peran sebagai penyangga antara laba ditahan dan kebutuhan investasi. Keon et al. 2000 dengan ringkas mengikhtisarkan pecking order teori sebagai berikut. Perusahaan menerapkan kesepakatan investasi. Dan sekian penjelasan dari saya tentang trade off teori. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pecking order teori. Pecking order teori ini berlawanan dengan trade off teori. Pecking order ini menganggap bahwa tidak ada cash holding yang optimal, tetapi kas memiliki peran sebagai penyangga antara laba ditahan dan kebutuhan investasi. Keon et al. 2000 dengan ringkas mengikhtisarkan pecking order teori sebagai berikut. Perusahaan menerapkan kebijakan dividen untuk kesepakatan investasi. Yang kedua, dan perusahaan akan lebih suka mendanai kesepakatan investasi dengan dana sepenuhnya dari dalam dulu, lalu modal keuangan eksternal akan dicari. Pecking order teori ini mengemukakan adanya urutan sumber dana dalam pembuatan keputusan pendanaan perusahaan.
Berdasarkan dalam teori ini, ketika perusahaan membutuhkan dana pembiayaan investasi, seharusnya perusahaan membiayai kesepakatan investasi dengan dana yang terlebih dahulu, dana internal terlebih dahulu maksudnya. Dan di dalam ini memiliki keterkaitan dengan variabel dependen. Selain memiliki keterkaitan dengan variabel dependen, juga mempunyai keterkaitan dengan variabel independen cash flow. Terima kasih telah mendengar penjelasan dari saya. Jika ada salah kata atau yang kurang jelas, mohon maaf atas kesalahan saya. Terima kasih telah melihat video dari saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, di sini saya akan memberi tanggapan saya melalui sistem pembelajaran melalui Edmodo. Di dalam aplikasi Edmodo itu digunakan sebagai tempat guru dan siswa, dosen dan mahasiswa untuk saling berdiskusi dan saling menukar pikiran dalam bentuk digital, serta membantu dalam bentuk pelajaran itu yang jaraknya jauh, nggak harus tatap muka, bisa melalui Edmodo ini. Dosen sama mahasiswa itu bisa mengunggah video dan foto melalui aplikasi Edmodo, dan dosen juga bisa langsung memberikan nilai kepada mahasiswanya dan diberikan waktu sesuai dosen mau gitu. Kalau melalui YouTube itu membuat kita lebih percaya diri lagi dan membuat kita lebih pintar membuat dan mengedit video semenarik mungkin, supaya ya membuat kita subscribe-nya itu banyak, belajar mendidik kita menjadi YouTubers gitu. Dan sekian video dari saya, terima kasih. Despacito.